Video ini khusus bagi teman-teman yang ingin dipercepatkan atau dipermudahkan untuk terwujudnya suatu hajat atau keinginannya. Atau bisa juga bagi teman-teman yang ingin dilancarkan rezekinya. Karena di sini mungkin masih ada teman-teman yang sudah diambang keputusasaan dalam mencapai impian-impiannya. Seperti yang saya rasakan dulu, saat saya sudah merasa tidak ada lagi harapan untuk suatu impian saya. Saya buntu, tak tahu mau kemana dan bagaimana lagi untuk mewujudkan keinginan atau impian saya ketika itu. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk benar-benar menyerah dalam hidup ini, maka lebih baik coba dengarkan video ini dari awal sampai habis, karena pembahasan dalam video ini akan saling berhubungan. Jadi, daripada teman-teman gagal paham, lebih baik tidak paham sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini, pembahasan ini. Oke? Karena di sini saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya, bagaimana Allah mudahkan saya untuk mewujudkan setiap impian-impian saya. Dan terkhususnya dalam urusan materi, seperti uang, oke? Sebenarnya apapun urusan kita di dunia ini, keputusan tingginya tetap dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang harus benar-benar kita pahami. Karena itu adalah dasar kita dalam berkehidupan. Apapun yang terjadi di dunia ini, tentunya sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sebutir ketombe yang jatuh dari rambut kita, itu tidak akan luput dari kuasanya Allah. Nah, jika teman-teman sudah sadar tentang hal itu, maka jangan sesekali menolak sesuatu yang sudah Allah tetapkan di kehidupan teman-teman. Jangan jadi manusia yang tak tahu diri, yang menolak sesuatu yang terjadi hanya lantaran sesuatu tersebut tidak sesuai dengan kemauan kita. Jangan ya, apalagi sampai menyalahkan Allah atas sesuatu yang sudah terjadi tersebut. Satu yang perlu diingat adalah, setiap sesuatu yang ditetapkan Allah di kehidupan kita adalah yang paling-paling terbaik. Jadi, jika ingin sebuah kemudahan dan keajaiban terjadi di kehidupan kita, maka bersihkanlah hati-hati yang kotor kita, yang seolah-olah paling tahu tentang setiap rencana Allah. Oke? Nah, itu adalah kunci dasar yang harus kita pahami dulu, yang harus kita pegang terlebih dahulu. Oke? Bahwa semua yang terjadi di semesta raya ini, di kehidupan kita ini, adalah ketentuannya Allah. Jadi, jangan pernah sesekali menolak apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah ditetapkan Allah di kehidupan kita. Nah, itu dulu tuh dasarnya yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan inti tentang apa saja sih yang saya lakukan untuk bisa mempercepat terwujudnya semua keinginan atau impian-impian saya. Nah, jadi dulu setelah saya menerima semua ketentuan Allah dalam hidup saya, selanjutnya saya pun mulai memperbaiki hubungan saya dengan Dia. Karena jika hubungan kita sudah baik dengan penguasa semesta ini, maka apapun akan terasa mudah dan gampang. Apalagi hanya sekedar urusan dunia ini. Salah satu cara saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah adalah mengawali hidup dengan mengingatnya. Nah, maksudnya gimana sih, Bang? Jadi begini, hidup itu dimulai ketika kita bangun dari tidur. Dan ketika kita tidak bangun lagi dari tidur, maka kehidupan kita sudah berakhir di dunia ini. Dan usahakan, ketika baru pertama kali kita bangun, maka bersyukurlah karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati semua keindahan karya Tuhan ini, yaitu dunia dan seisinya. Jangan pikirkan apapun dulu selain berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah ketika bangun. Nah, selanjutnya, kamu bisa melakukan tahajud seperti biasanya, karena tahajud ini adalah amalan sunnah yang paling-paling diutamakan. Oke? Lalu, menjelang subuh, setelah selesai tahajud dan witir, lanjutkanlah dengan zikir yang saya amalkan seperti ini. Saya mengamalkan zikir seperti ini sebelum waktu subuhnya masuk. Karena bagi saya, rutinitas ini betul-betul berdampak besar dalam perubahan saya. Zikir yang saya lakukan ada 4, yaitu yang pertama zikir malaikat. 100 kali, itu mungkin teman-teman bisa searching di Google, bagaimana zikir malaikat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, azim, astagfirullah, itu 100 kali. Kemudian zikir Nabi Yunus 100 kali, itu yang kedua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang zikir kedua. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Dan terakhir sholawat Jibril 1000 kali. Ya. Nah, itu 4 tuh. Yang pertama zikir malaikat 100 kali, yang kedua zikir Nabi Yunus 100 kali, yang ketiga hasbunallah ni'mal wakil 450 kali, yang keempat sholawat Jibril 1000 kali. Itu amalan rutinitas zikir yang saya lakukan menjelang waktu subuh masuk. Nah, jika teman-teman ingin melakukan amalan tersebut, maka usahakan bangunnya
minimal 40 menit sebelum waktu subuh masuk. Oke? Itulah amalan yang saya lakukan dari bangun tidur sampai waktu subuh masuk. Ya. Dan kalau itu benar-benar konsisten teman-teman lakukan dengan niat hanya untuk mencari keridhaan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka tanpa kita minta pun, Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Semua hajat kita, semua mimpi kita, semua kesulitan kita, Allah tahu kok. Ya, sejak saya melakukan amalan tersebut, malah saya tidak pernah meminta apapun kecuali keridhaan Allah. Dan ternyata dengan wasilah itu semua, Allah berikan saya kesempatan untuk menikmati semua karyanya yang indah ini. Bahkan sesuatu yang tidak saya impikan pun Allah titipkan di kehidupan saya. Hidup saya betul-betul drastis berubah. Setiap proses yang saya lalui terasa ringan, setiap rintangan yang saya lalui terasa mudah, karena seperti ada kekuatan dan kemudahan tersendiri bagi saya untuk melewatinya. Banyak sekali peluang yang Allah bukakan untuk saya. Sampai-sampai saya tidak bisa lagi mengambil semua peluang itu karena saking banyaknya. Mungkin kalau saya ceritakan bagaimana kebesaran Allah di kehidupan saya, maka tidak akan bisa saya jelaskan secara detail karena ini betul-betul luar biasa sekali bagi saya. Saya juga nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk mengungkapkan terima kasih kepadanya. Karena bagi saya, kalau semua pemberiannya ini hanya saya balas dengan kalimat Alhamdulillah, maka rasanya seperti tidak setimpal dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah kepada saya. Tidak pernah saya merasakan hidup yang betul-betul ringan, bahagia, ajaib seperti sekarang. Maka jika teman-teman ingin mendapatkan apa yang saya alami tersebut, coba deh kita memiliki kesempatan yang sama. Jadi usahakan apa yang saya sampaikan tadi, coba dikerjakan terlebih dahulu dengan secara konsisten, dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oleh karena itu, tidak ada salahnya sih jika amalan yang saya sebutkan tadi dikerjakan dengan konsisten. Dan saya yakin sekali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan teman-teman insya Allah akan berubah jauh-jauh lebih baik dari yang sekarang. Dari hitam yang akan berubah menjadi putih. Perubahan yang betul-betul sempurna. Tapi sebelum itu, sebelum teman-teman mengerjakan amalan tersebut, sebaiknya perbaiki dulu pondasinya, yaitu yang kita bahas di awal tadi, bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah. Maka jangan jadi manusia yang menolak semua ketentuan Allah, tapi jadilah manusia yang bisa menerima setiap ketentuannya. Oke, karena nggak ada yang buruk teman-teman, nggak ada yang buruk yang ditetapkan Allah di kehidupan kita. Nah, setelah itu barulah kita berjuang memperbaiki hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Maka tidak akan pernah lagi teman-teman mengenal yang namanya sulit, mumet, ruwet dalam kehidupan ini. Percaya deh, saya membagikan ini karena saya sudah merasakan betul-betul dampaknya. Saya sudah praktekkan dan sampai sekarang sulit bagi saya untuk meninggalkan hal tersebut. Karena saya merasa bahwa sayalah yang butuh itu semua. Sayalah yang membutuhkan sholat itu. Sayalah yang membutuhkan zikir itu. Dan sayalah yang membutuhkan tahajud itu. Bukan Allah. Allah akan tetap menjadi Tuhan walaupun saya tidak sholat. Allah akan tetap menjadi Tuhan walaupun saya tidak berzikir kepadanya. Jika saya tidak sholat, maka saya yang akan hancur dan akan binasa. Oke? Jadi sejatinya semua amalan baik yang kita lakukan tersebut adalah untuk diri kita sendiri. Nah, oke, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sangat-sangat berharap sekali suatu saat saya bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya dalam kondisi hidup teman-teman yang sudah keluar dari keterpurukannya. Tujuan video ini saya buat agar kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi jangan sia-siakan karya Tuhan ini, nikmatilah apapun isi dari dunia ini, karena dari situlah kita bisa kenal dengan yang punya dunia, dan dari situ juga keimanan kita akan jauh lebih meningkat. Oke, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.